Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita pada sore malam hari ini. Amin. Mari saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau kasih tos minimal kepada 5 orang. Bersyukur malam hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Malam hari ini kita boleh memperingati karya Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Kita boleh menerima pengampunan dosa, hidup kekal karena kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami mau memperingati kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia ya Tuhan. Malam hari ini kami membawa syukur kami. Kami mau membawa sembah kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang percaya Engkau hadir. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Kita mau tetap terus menyembah Tuhan. Kita mau membawa syukur kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami bawa sembah kami bawa syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan kita bawa sembah kita, bawa syukur kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kami menaikkan syukur kami Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau Allah yang mulia, bagi anak domba, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dengan segenap hati katakan, Engkau Allah yang mulia, mulia bagi anak. Ini sembah kami kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Mari sambil mengangkat tinggi tangan kita, Engkau Allah yang mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab
Angkat tinggi tangan kita, katakan, sebab Engkau mulia. Yang dipuji, yang duduk di tahta, Dan yang akan memerintah selamanya. atas semua. Mari umat Tuhan sendiri katakan, Engkau mulia Tuhan. Sebab Engkau mulia. Atas semua yang di bumi, atas semua, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mulia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Sekian terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau layak dipuji dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan nama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat, Dia Raja mulia. Haleluya, haleluya. Engkau Raja mulia ya Tuhan. Engkau Tuhan penebus setiap kami. Kami mau membawa pujian sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sorak-sorai bagi Yesus. Ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, haleluya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak dimuliakan ya Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mau sorakan kemenangan, kami mau menyanyikan kemenangan kami ya Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Tepuk tangan di atas kepala kita. Bersama-sama katakan, sekarang telah tiba
Kita injak-injak iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Lebih lagi, kita sorakan oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah Anak domba, Oleh kesaksian setiap kita. kesaksian Kita injak-injak iblis. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba. Oleh darah Anak domba. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Sebelum kita duduk, katakan kanan kirimu, oleh darah anak domba kita menang. Oleh darah anak domba kita menang. Nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara berduduk. Shalom everyone, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir dan melawat kita. Bersama saya Bernard, berikut HOG spesial Jumat Agung. Tuhan mau kita terus disempurnakan. Ketika kita hidup bagi Kristus, kita akan disempurnakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Adik-adik, jangan lewatkan trip ke Tanjung Sari pada Sabtu 19 April. Akan ada games dan lomba yang seru. Berangkat dari gereja jam 7:30 pagi dengan dress code atasan putih, celana jeans. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Widati. Paskah anak diadakan pada Minggu 20 April jam 8:30 pagi. Akan ada lomba mencari telur dengan dress code merah celana hitam. Rayakan kemenangan kita dalam ibadah Paskah yang akan diadakan pada Minggu 20 April jam 8 pagi di tempat ini. Pengobatan gratis akan diadakan besok Minggu 20 April setelah ibadah raya. Mohon perhatian, rapat pembubaran panitia Natal akan diadakan pada Senin 21 April jam 6:30 malam di gereja. Jangan lewatkan kebagian tengah minggu dengan tema Never Stop Harvesting yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Cornelius Sabat, Kabid PI BPD Jateng GPI pada Rabu 30 April jam 6:30 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GPI House of Grace Semarang setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wish. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Mari kita bersama ambil bagian untuk menabur Videotron. Persembahan Anda dapat dimasukkan ke amplop persembahan khusus Videotron. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian HOG spesial Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya ajak setiap kita semuanya untuk memperkatakan bersama-sama bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Amin. Tahun 2025 tahun penuaian.
lagi, lebih sungguh-sungguh tahun 2025. Tahun penuaian. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat sore malam hari ini. Kami ada di tempat ini, suatu anugerah-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Engkau ya Tuhan yang selalu memberikan kepada setiap kami berkat-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu itu luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD Jateng, Bapak Andreas Budi Utomo. Dan kami juga berdoa untuk Bapak rohani kami Tuhan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Niko Nyataraja Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarnaya di Purwokerto, dan Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono dan keluarga Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, bila setiap mereka ini sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan Yesus, hidup takut akan Tuhan, dan apa yang mereka lakukan Tuhan dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya, Tuhan yang membuat kehidupan mereka ini menjadi berhasil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui setiap kehidupan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi kota Wonosobo Tuhan, di mana kami tinggal di kota ini, suatu kota yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Engkau yang memberkati kota kami ini Tuhan, dari perekonomian Tuhan, dari pertanian semuanya Tuhan. Tuhan berkati tanah di kota Wonosobo ini. Kami berdoa Tuhan, dan supaya Engkau yang mencurahkan berkat-Mu lebih lagi bagi kota kami Wonosobo ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin kota di tempat ini, mulai dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang ada, supaya mereka juga membawa kota Wonosobo ini semakin maju dan berkembang lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di kota Wonosobo ini Tuhan. Kami mau bergandengan tangan untuk menuai setiap jiwa-jiwa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa yang besar ini Tuhan terus mengalami suatu kemajuan demi kemajuan Tuhan, dan semakin berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang turut campur tangan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia ini semakin hari semakin dipulihkan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Mereka juga memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi generasi Yeremia, di mana anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi HOG Center, di mana tempat kudus Tuhan yang permanen ini berdiri Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami percaya di saat kami ini mengandalkan Engkau, dan kami sepakat Tuhan, Engkau yang turut campur tangan untuk digenapinya HOG Center ini ya Tuhan Yesus, di mana di dalamnya adalah sarana olahraga, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan ya Tuhan Yesus. Kami percaya HOG Center ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan memberkati kota Wonosobo ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Dan nanti juga kami akan memberikan persembahan. Engkau yang menguduskan dan menyucikan persembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami berikannya dengan sukacita Tuhan, karena kami adalah orang yang diberkati oleh Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sejak semula, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Manusia diciptakan istimewa dan dirancang dengan tujuan yang mulia.
Namun karena tipu daya iblis, manusia jatuh dalam dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Daya tarik dunia membuat manusia perlahan meninggalkan dan melupakan Tuhan. sesuatu yang baik, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Curahkan
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. mari kita mau menyembah Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita. Kami yang harusnya binasa Tuhan, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mau Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami, membebaskan setiap kami dari ikatan dosa, dari hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Siapakah kami Tuhan, sehingga Kau memandang kami berharga. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
karya. Pengorbananmu Tuhan, kita berikan pujian kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersama-sama katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Angkat tangan. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Berbicaralah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau sedang berbicara kepada pribadi lepas pribadi kami, umat-Mu. Lewat peringatan Jumat Agung ini, hidup kami diperbaharui, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu. Oleh pengurapan Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, salibnya
Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun. Karena dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Bapak kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit.
kita tidak akan mati dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat,
Kita harus banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita. Dan selalu waspada, artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan mengGBI-kan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan
masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada beberapa hal yang kita akan renungkan bersama-sama. Di hari Jumat Agung ini, apa yang telah Tuhan berikan bagi kita semua. Kita mungkin sering melihat di film-film bagaimana Yesus disiksa, Yesus disalib. Tetapi sebenarnya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu lebih daripada apa yang dapat dibayangkan, saudara. Penderitaan Yesus dimulai ketika Dia ada di Taman Getsemani. Secara wawasan medis, Yesus menderita hematidrosis, yaitu suatu kondisi langka di mana terjadi stres yang sangat ekstrim yang menyebabkan darah bercampur dengan keringat. Seberapa menyakitkan, kulit menjadi sangat sensitif yang membuat pemukulan berikutnya terasa lebih menyakitkan. Dampak emosional yang dirasakan apa? Dia tahu setiap momen brutal yang akan datang dan yang akan dialami. Setelah itu Yesus mengalami pencambukan yang begitu brutal. Apa senjata yang dipakai oleh tentara Romawi saat itu, saudara? Flagrum Romawi, cambuk dengan tali kulit yang tertanam, tulang tajam dan logam. Berapa banyak? 40 kurang 1 kali pukulan. Perbandingan nyeri yang dirasakan oleh Tuhan Yesus seperti mendapat beberapa luka yang dalam dari sebuah pisau yang tajam setiap kali terkena cambukan. Wawasan medis berkata bahwa daging terkoyak sehingga memperlihatkan bagian otot, ujung saraf robek, dan mengirimkan sinyal rasa sakit yang tak tertahankan ke otak, kehilangan banyak darah.
menyebabkan shock, hipovolemik, dan volume darah sangat rendah. Lalu selanjutnya Yesus diberikan mahkota duri. Jenis duri yang dipakai di tempat Yesus disalib adalah dengan panjang 1-2 inci yang sangat tajam, saudara. Tingkat rasa sakit yang diterimanya, bayangkan jika kita menancapkan sebuah paku ke tengkorak kita, sedalam itulah duri yang menusuk di kepala Yesus. Apa dampak medisnya? Nyeri saraf yang luar biasa dari saraf trigeminal, salah satu saraf yang paling sensitif di tubuh kita. Pendarahan hebat dari luka di kulit kepala, pusing dan mual akibat kehilangan banyak darah. Dalam kondisi itu, Yesus masih harus memikul salib. Berat salib itu sekitar 300 pon atau 136 kilogram. Berapa jarak yang ditempuh? 650 yard atau sekitar 600 meter. Bagaimana kondisi Yesus saat itu ketika dia memikul salib? Dia mengalami dehidrasi yang parah, tidak ada energi tersisa. Luka terbuka akibat bergesekan dengan kayu yang kasar, dan mengalami banyak cedera akibat sering terjatuh. Seberapa sakit yang dirasakan? Bayangkan engkau membawa sebuah kayu besar setelah dikuliti hidup-hidup, sementara orang-orang yang di sana mengejekmu. Paku di tangan dan kaki. Panjang paku itu sekitar 5 hingga 7 inch. Antara 12 sampai 17 cm. Diletakkan di pergelangan tangan. Di sana ada saraf medianus tertusuk, menyebabkan nyeri yang luar biasa, seperti terbakar, seperti sengatan listrik. Di kaki, di antara tulang, memutuskan urat dan saraf. Berdiri di atas paku terasa seperti menginjak pecahan kaca setiap detik. Dan kengerian yang dia alami ketika penyaliban itu terjadi. Berapa lama ia menderita? 6 jam. Dari awal Yesus dianiaya, disiksa, sampai Yesus mati di kayu salib. Dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Bagaimana penyaliban ini membunuh Yesus? Yesus mati lemas. Otot dadanya kolaps, membuat setiap nafasnya menjadi pertarungan untuk hidup. Ligamen robek dan bahu terkilir. Lengannya terlentang, panjang secara tidak wajar. Jantung berjuang untuk memompa darah, hampir tidak dapat mengalirkan oksigen. Dehidrasi ekstrim, bibir pecah, dan mulut benar-benar kering. Dan saat-saat terakhir, apa kata-kata yang diucapkannya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Realitas medis tentang kematian Yesus, kemungkinan Yesus mati akibat pecahnya jantung. Terjadi ledakan jantung yang dahsyat akibat trauma ekstrim. Dan ketika seorang prajurit menusuk lambungnya, darah dan air mengalir secara terpisah-pisah, tanda kematian akibat syok. Mari kita berdiri bersama-sama. Mengapa dia mengalami hal ini? Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia memilih menderita sebanyak ini
untuk saudara, buat saudara, buat kita, supaya kita tidak mati karena dosa, tapi kita diselamatkan. Inilah cinta dalam bentuk tertinggi yang Ia berikan bagi kita. Siapa yang bersyukur kalau Yesus Tuhan kita yang kita kasihi dan sembah, Dia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Karena itu Alkitab berkata, setiap orang yang telah ditebus jangan lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi kita hidup bagi Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Mari engkau yang mengalami kasih Kristus, engkau yang telah menerima pengorbanannya, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari umat Tuhan dengan segenap hati, terbesar dalam hidupku pengorbanan. Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa menyembah dalam roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mari sebelum kita masuk perjamuan kudus,
kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kita boleh berjanji di hadapan Tuhan. Katakan secara pribadi, mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Engkau telah memberikan segalanya untuk menebus hidupku. Seperti apa yang tadi ditampilkan, bagaimana segala kuasa dosa, kuasa maut dipatahkan oleh Yesus. Dia membayar semua dosa kita dengan darahnya, dengan pengorbanan yang begitu luar biasa. Karena Dia sangat mengasihi kita. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus mati, namun Dia tidak mati selama-lamanya. Dia dibangkitkan. Alkitab berkata, apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Sia-sialah pemberitaan firman Tuhan, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita akan tetap mati dalam dosa. Dan kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi kita bersyukur kalau Yesus mati dan Dia dibangkitkan. Artinya kepercayaan kita kepadanya tidak sia-sia, dan kita dibebaskan dari segala dosa. Kita adalah orang yang paling beruntung yang mengalami penebusan, dan kita menerima keselamatan kekal. Mari dengan segenap hatimu katakan terima kasih Tuhan, dan katakan aku menghargai pengorbanan-Mu, dan aku berjanji untuk hidup mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Karya terbesar dalam, persiapkan diri kita masuk dalam perjamuan kudus. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, persiapkan hidup kita, bereskan dosa, datang kepada Tuhan, minta ampun. Kita menerima perjamuan kudus dengan cara yang berkenan, akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Berkati perjamuan kudus kami Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, roti dan anggur akan dibagikan. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam
Yesus Engkau ku kagumi. Dengan memandang kepada Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa kita dan dibangkitkan, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai, sorakan haleluya. Dengan segenap hatimu serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat, haleluya. Haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami percaya sebelum kami tinggalkan tempat ini, Tuhan siap untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Mari saudara yang hadir dan ada yang ada di rumah-rumah, buka hati dan angkat kedua tanganmu. Engkau yang hadir, setiap beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagian. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.